Advent pertama tahun A. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Kita memasuki tahun baru liturgi kita, tahun A. Tahun baru tentunya ada yang baru, bukan? Semangat yang baru sekurang-kurangnya. Bagaimana kabar Anda semua? Sehat-sehat tentunya. Dan tetap bersemangat, gembira. Tentu ini semua akan membawa semangat dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita memasuki masa Advent. Masa di mana kita menyiapkan kedatangan Tuhan. Masa-masa ini membantu kita untuk menyiapkan Natal tentunya. Namun, masa-masa ini harus juga menjadi persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kalinya. Itulah sebabnya bacaan-bacaan Minggu Advent ini berbicara banyak tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, bagaimana hal itu dipersiapkan? Mari kita baca dan simak dengan saksama dan dengan iman tentunya bacaan-bacaan yang diberikan kepada kita selama masa Advent ini. Nah, dalam minggu pertama masa Advent, Yesaya melalui bacaan pertama bernubuat tentang penampakan akhir zaman. Adanya harmoni, adanya damai dalam Tuhan tentunya. Yesaya melihat di masa yang akan datang, gunung rumah Allah, semua bangsa akan datang. Dan Allah menghimpun semua bangsa dalam kerajaannya. Bangsa-bangsa yang haus akan keadilan. Di mana Allah menjadi hakim dunia. Ini suatu penampakan yang indah, yang luar biasa, yang mengagumkan. Betapa tidak? Bangsa-bangsa bertobat. Tidak ada lagi perang, ketidakadilan, permusuhan. Yang ada damai. Namun Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sayangnya situasi nyata di zaman kita ini, apa yang terjadi? Tidak seperti apa yang dilihat Yesaya. Perang tidak berkesudahan, bencana malapetaka, permusuhan, ketidakadilan, dan macam-macam kejahatan yang merusak tatanan dunia ini. Bait Allah yang sesungguhnya, Yesus katakan, bukan yang ada di Yerusalem yang telah hancur karena mereka tidak mentaati Allah. Yesus adalah bait Allah yang sesungguhnya. Dialah bait Allah yang sesungguhnya. Dalam Injil, Yesus mengingatkan kita yang tidak memperhatikan kehendak Allah. Kita diajak siap siaga berjaga. Tuhan Allah datang, kerajaan Allah so dekat. Yesus menyampaikan hal itu. Lihat, di zaman Nuh, semua makan, minum, kawin mengawinkan, tanpa memperhatikan tanda-tanda zaman. Mereka seperti melihat tidak ada apa-apanya, seperti tidur. Mereka mati semua, sampai banjir air bah terjadi. Bagi mereka yang tidur, tentu saja tidak memikirkan apa-apa. Tidak mau menjalankan kehendak Allah. Sementara berjaga-jaga
mengarahkan kita akan sesuatu ke depan, akan sesuatu yang terjadi yang tidak kita ketahui. Kedatangan Tuhan tidak seorang pun yang dapat mengetahuinya. Karena itu kita harus berjaga-jaga. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menegaskan, ini saatnya yang tepat untuk bangun dari tidur. Keselamatan kita dekat. Tentu saja Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, apa yang dikatakan Paulus tidur bukan dalam arti fisik, tetapi tidur rohani. Paulus katakan, buang kebiasaan, kegelapan, dosa, dan semua yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kenakanlah pakaian cahaya. Seperti Yesaya katakan, datanglah hai keluarga Yakub, berjalanlah menuju cahaya Tuhan. Memang, dalam kegelapan yang ada hanyalah pikiran gelap tentunya. Pikiran busuk, permusuhan, dengki. Sementara dalam terang cahaya, tentu yang ada adalah yang baik. Dan Roh Kudus mengarahkan kita akan pemenuhan keadilan, damai, dan kasih. Kita diajak mengenakan Yesus. Artinya melakukan yang baik dengan menjalankan kehendak Allah. Kita harus memenuhi karya-karya Allah dengan kerendahan hati tentunya. Karena kita harus setia pada Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Paulus lalu mengingatkan, menegaskan, malam akan berakhir dan terbit cahaya pagi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, masa penantian yang penuh kerinduan akan Yesus akan membangkitkan semangat kita. Seseorang yang mencintai Yesus, pasti mereka akan merindukannya. Dan mereka akan berusaha menjalankan kehendak Allah. Jika kita hanya mencintai diri sendiri, maka kita tidak melihat cahaya terang. Tidak ada semangat. Nah, coba renungkan, resapkan firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan. Selamat memasuki masa Advent. Kita mohon kepada Tuhan untuk membangkitkan dalam diri kita kerinduan akan Tuhan yang datang. Dia datang dalam hidup kita, dalam berbagai cara. Melalui rahmat-Nya, Dia selalu hadir dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Amin. Dan kerap kali Bapak Ibu, kita akan menjumpai keterlibatan Allah secara nyata dalam hidup kita. Ia hadir dalam karya-karya yang baik. Dia penuh berbelas kasih dan nyata kepada kita. Bila kita menyambut kedatangannya dengan kasih, dengan penuh kerinduan dan kesabaran, kita akan menemukan kegembiraan yang sejati. Kita akan temukan kegembiraan yang sejati. Nah, kegembiraan inilah yang kita siapkan untuk menyambut Dia yang membawa keselamatan bagi kita. Nah, baca firman Tuhan, renungkan, dan siapkan hati dengan baik untuk mendengarkan dan menjawab firman Tuhan.
Saya Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Domus Orationis Arnoldi, Batu. Tuhan memberkati Anda semua dengan rahmat-rahmat yang Anda butuhkan. Terima kasih. God bless you all. Amin.